Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini spesial ya, spesial sekali karena sudah lama nih nggak bikin tentang real life ya. Jadi hari ini kita akan ketemu dengan perempuan yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa. Beliau nanti akan memperkenalkan diri, oke? Monggo diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Risma yang sedang berjuang untuk anak-anak saya yang sekolah mau dipinterin. Karena anak-anak saya berjuang sendiri. Saya harus bisa berjuang sendiri meskipun tanpa bapaknya gitu. Provinsi saya terus terang saya ngamen karena buat masa depannya anak-anak saya biar jadi orang yang sukses. Bu Risma ini profesinya itu ngamen, tapi kenapa kok saya itu terenyuh gitu ya, karena saya melihat bahwa beliau tuh punya potensi banget, suaranya tuh enak banget. Nanti teman-teman di video akan melihat suaranya Ibu Risma ya, terus saya penasaran gitu loh, ibu suaranya kok enak banget ya gitu, pasti ada backgroundnya, apa cuma sekedar ngamen atau gimana gitu. Nanti akan diceritakan gimana sih Bu Risma, tolong diceritakan perjalanannya sampai akhirnya sekarang berprofesi sebagai seorang pengamen ya, menyanyikan lagu. Karena saya udah dicoba semua kerjaan itu, semua sudah tahu, semua ikut orang sudah, nyuci bajunya orang sudah, jualan sudah, gagal terus 7 kali saya gagal terus. Jadi saya pikir buat apa malu kalau membesarkan anak saya, ya ngamen saya ndak malu, ya saya teruskan aja buat minterin anak saya. Kenapa kok bisa suaranya enak sekali? Maksudnya sebelumnya itu ada profesi apa, ada pekerjaan apa? Dulu saya manggung-manggung, ikut manggung-manggung panggilan gitu. Cuman sama orang-orang itu kok bagus banget, ikut napa ke Indosiar gitu. Karena umur saya sudah 42, jadi ndak masuk gitu. Jadi saya berjuang untuk anak gitu aja. Bisa diceritain waktu manggung itu usia berapa? Terus mulai ngamen ini sudah berapa tahun ini? Kalau manggungnya itu ya dulu itu ya kemarin-kemarin saya panggilan juga, ada panggung, kalau ada panggilan ya saya ikut ya buat berjuangin anak saya. Tapi sekarang sudah hampir 5 tahunan saya ngamennya. Alasannya nih Bu, kenapa kok beralih profesi dari yang awalnya manggung akhirnya memilih untuk ngamen gitu? Emang sih sama anak saya itu ya gak boleh iya, sama suami ya gak enak juga karena agak cemburu gitu di mana gitu loh. Lebih baik kamu sudah tua udah berhenti aja bergaul sama laki-laki lain kan, bukan mukrimnya gitu bilangnya. Jadi saya berhenti aja gitu. Jadi sebenarnya ibu ini kenapa kok mempunyai kualitas suara yang bagus, sebenarnya memang biasa untuk manggung ya sebelum-sebelumnya, tapi karena kalau misalnya identik dengan stigma yang berkembang di masyarakat juga ya, maksudnya kan kadang orang kan memperlakukan kita sebenarnya niatnya cuma menyanyi gitu, tapi kadang laki-laki itu mempunyai pemikiran yang lain gitu ya. Jadi akhirnya untuk menghindari hal seperti itu lebih baik untuk ngamen aja. Kalau misalnya ngamen kan orang mungkin hanya fokus untuk penyanyinya aja, nggak mungkin punya pemikiran yang buruk ya. Punya anak berapa ini Bu? Dan sudah seberapa sekarang? Usianya berapa sekarang? Anak saya usianya sudah yang paling tua 20 tahun, yang kerja itu 20 tahun, yang nomor 2 SMA umur 18 tahun, yang 3 SMP kelas 3
umur 14 tahun. Pekerjaan suaminya ini apa sekarang? Kalau kerjaan suami serabutan, kadang ada kadang enggak, kadang nganggur di rumah gitu. Saya yang jalan terus berjuang untuk anak. Iya, jadi terkadang itu perempuan itu dikasih kemampuan lebih ya sama Allah. Terus habis itu biasanya memang perempuan itu lebih giat, mungkin seperti itu Ibu ya. Terus rencana ke depan apa? Apa mau ngamen untuk seterusnya atau mungkin ada rencana lainnya? Kalau rencana sih kalau udah selesai sekolahnya anak-anak semua, saya pengen jualan di rumah, ndak kemana-mana gitu. Udah capek, udah bertobat aja di rumah, doain anak gitu aja. Sekarang ini sedang mengalami kesulitan ekonomi enggak? Kalau ekonomi ya begitulah, nggak pernah dapat bantuan saya seumur hidup Bu dari negara. Ya cari sendiri rezeki, cari sendiri, niriti yang sedikit-sedikit bisa nyekolahin anak semua. Ya alhamdulillah, saya kalau ekonomi itu kalau pas mau beli buku, mau bayar buku itu cari yang jauh-jauhnya ya seharian gitu sampai nggak ingat sama makannya. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada hutang piutang ya, nggak. Oh ya, hanya untuk mencukupi untuk apa anak. Jadi saya bisa simpulkan begini, ini kan kerjaannya sebenarnya fleksibel ya. Jadi kalau misalnya sekiranya anak-anak itu butuh biaya besar, berarti ibu akan mencari tempat-tempat ngamen yang sekiranya nanti menghasilkan uang lebih besar gitu ya. Coba dijelasin ke teman-teman nih, aktivitasnya sehari-hari itu gimana? Kalau sehari-harinya itu kalau pas ke jauhnya berangkat sudah sholat subuh sampai sore sampai jam 4 baru pulang gitu. Kalau deket-deket jam 6:30, nanti pulangnya jam 12. Di areanya itu ini enggak ada jadwalnya, tapi langsung otomatis gitu. Maksudnya enggak dipersiapkan sebelumnya, hari ini harus kemana, hari ini harus kemana gitu enggak? Udah disiapkan semua. Kalau pasar sana 3 minggu sekali. Kalau ke timur itu ya kalau kadang-kadang kalau ke Sampang apa ke Pamekasan itu 1 bulan sekali gitu. Memang sudah ada langganannya gitu, istilahnya seperti itu ya, maksudnya sudah kenal areanya. Ya memang sudah ada harinya, sudah ditentukan. Kalau setiap hari kan malu Bu gitu loh. Jadi di waktunya ya orang ya lain. Kalau waktunya orang ini lama gak kesini, dikasihnya lain gitu loh. Ya kalau setiap hari orang ini kesini terus, berarti kadang dikasih 500 rupiah gitu loh. Kalau yang lama itu kadang dikasih 2.000, 3.000 gitu loh. Ya jadi enak yang nggak deket-deket gitu loh. Cari pasar yang lainnya kemana-mana pokoknya. Terus areanya ngamen tuh di mana aja? Apa ada plot-plotnya? Maksudnya dibagi hari ini kemana gitu? Kalau ngamen itu kalau pagi di pasar, tapi pasar itu udah pasar satu, cuma cari pasar gitulah. Cari pasar mana gitu. Kalau butuh biaya anaknya ya jauh-jauh saya sampai ke Sumenep, ke Pamekasan, Kalianget gitu. Tapi kalau di sini ya cari belanjaan sebahan pokoknya anak-anak, kecukupannya anak-anak. Gitu tuh berarti kalau misalnya luar kota ke Sumenep atau sampai ke Kalianget gitu tuh nginep? Kalau ke Sumenep itu nginep, kalau ke Pamekasan tuh langsung pulang, ke Sampang pulang. Daerah ketimuran itu nginep saya 1 minggu kadang gitu. Apa yang membedakan? Kenapa kok kalau daerah jauh itu bisa menghasilkan lebih besar? Seharian kan nggak pulang, nggak pakai belanja, kan ditaruh gitu langsung dihitung di rumah nanti seharian itu gitu. Jadi sebenarnya bukan daerahnya yang menentukan hasilnya lebih besar, tapi karena memang uangnya dikumpulkan hanya fokus untuk ngamen selama sehari gitu ya, nggak melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan kalau misalnya di sini kan dibagi-bagi ya, maksudnya nggak seharian. Sampai berapa sih hasilnya ngamen? Ya kalau sore itu saya ngampung Bu, ngampung buat biayanya anak sekolah, bayar uang kas apa gitu. Ya lebihnya disimpan buat rumah, buat bayar rumah itu setiap bulannya 500 gitu. Ya, jadi kalau dapatnya itu ya tidak mesti, kadang ya dapat sedikit, kadang dapat banyak gitu, tidak mesti pokoknya. Kira-kira aja paling sedikit itu berapa, paling banyak itu berapa? Paling ya 50.000, kalau paling banyaknya 120. Kalau misalnya ada pilihan untuk manggung gitu memang sudah nggak akan diterima sama sekali? Insya Allah sudah fokus saya jadi ibu rumah tangga gitu, tidak jadi penyanyi lagi gitu. Karena anaknya yang nyuruh, kalau nggak nurut sama anak nanti saya dirawat siapa nanti. Ya, mungkin anak itu merasa nggak nyaman gitu ya, mungkin kalau misalnya di panggung gitu ya. Soalnya kalau misalnya di panggung mungkin
untuk pakaian dan sebagainya kan mesti menyesuaikan di panggung Iya, ya. karena apalagi ya karena apa, pegang-pegangan bukan muhrimnya gitu kan. Kalau menurut agama kan tidak boleh gitu. Jadi anak saya tuh diperbolehkan, sudah tua, takutnya di mana umur orang kan tidak tahu. Jadi teman-teman mungkin mengartikan kenapa ada masalah apa di panggung gitu. Maksudnya kalau di panggung kan kita harus menyesuaikan baju dan sebagainya kan ya. Gak mungkin kalau misalnya nyanyi dangdut apa sih tertutup gitu kan ya, enggak mungkin ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya dihindari. Hal apa ini Bu yang paling disyukuri sekarang ini? Yang paling disyukuri ya dikasih rezeki sama Gusti Allah. Pasti itu kalau niat mau bayar bukunya anak, pasti sama Gusti Allah diparingi gitu, dikasih rezeki segitu gitu kalau udah niat. Jadi apapun itu maksudnya meskipun serba kecukupan ya, tapi kalau misalnya memang ada saat-saatnya untuk biaya sekolah anak dan sebagainya itu Allah akan menumpahkan rezekinya gitu ya. Ada nggak harapannya untuk ke depan, maksudnya doanya ibu itu pengennya yang seperti apa gitu? Pengen saya itu masa tua gini ya cuman membahagiakan anak, doakan anak semoga jadi orang sukses gitu kan, orang tua bisa senang Bu gitu. Ya harapan ibu itu biasanya sederhana ya, kita mesti harapannya ya untuk anak mesti seperti itu ya. Terus kita mesti memang punya power yang luar biasa untuk mencukupi segala kebutuhannya anak gitu. Ya terima kasih Bu ya sudah berbagi. Satu nilai plus yang saya ambil itu memang karena saya melihat yang ingin saya bagi ke teman-teman itu perjuangan seorang ibu gitu ya untuk anaknya itu yang, terus kemudian ibu juga memilih untuk meninggalkan sesuatu yang negatif gitu ya untuk ke arah yang positif gitu ya. Jadi apapun itu yang dilakukan itu yang penting halal itu benar. Saya juga sepakat itu. Jadi saya jauh lebih menghargai orang-orang yang berusaha meskipun hasilnya tidak seberapa tapi yang penting halal, ketimbang hidupnya penuh dengan kemewahan tapi itu mengambil yang bukan haknya. Oke, terima kasih. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya, pembelajaran untuk kita semua bahwa apapun yang kita lakukan niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu ya. Apapun itu nanti Allah juga akan pasti memberikan jalannya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapannya ibu segera diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.